Bulan kripto dan alt season 2025 batal. Ya, itu dia kata kebanyakan orang yang komen di postingan YouTube dan Instagram gua semenjak awal tahun 2025. Kira-kira beneran batal atau enggak? Yuk kita bahas di video ini, so pastikan kalian nonton sampai selesai. Ya, jadi di video gua yang terakhir, yang ini nih ya, kalian kalau belum nonton, nonton dulu. Di situ gua buat prediksi kira-kira kapan puncak bull run cycle kripto kali ini tuh bakal kejadian di 2025. Tapi banyak banget yang komen yang bilang bahwa puncak cycle kali ini ya di 2024 kemarin. Puncaknya adalah ketika Bitcoin di harga 108.000. Katanya nggak akan ada new high untuk BTC apalagi sampai terjadinya alt season. Ya gue ngerti sih, mungkin waktu itu mereka belinya agak ketinggian harganya dan sekarang psikologisnya lagi galau nih ya. Ragu-ragu apakah bakal new high lagi so mereka bisa profit atau malah harus cut loss. Oke, tapi gue mau ajak kalian semua untuk sebentar ya lupain posisi Bitcoin kita average buy-nya di berapa supaya analisa kita bisa lebih objektif. Ya, per video ini dibuat di Januari 2025. Memang harga Bitcoin itu udah turun dari puncaknya di sekitar awal Desember dari 108 ribuan, sekarang ini main di range 91 sampai 95 ribu. Yang artinya itu udah turun minus 15% dari pucuknya. Nah, tapi sekarang gue mau ajak teman-teman buat bayangin gitu ya. Kalian kan semua udah tahu kalau Bitcoin atau kripto ini investasi yang high risk. Nah, dengan investasi yang modelnya high risk kayak begini, terus dia ada drawdown turun dari puncaknya sekitar 15%, menurut kalian wajar atau enggak? Wajar banget kan? Karena dari awal kita masuk ke dunia kripto, kita udah tahu ini tuh high risk. Jangankan cuma 15%. Ya, berdasarkan Fibonacci, ini bukan gue yang bikin ya, ya, ketika dia swing high terbentuk, terus dia drop 50% dari swing itu masih berpotensi lanjut bullish seandainya dia mantul. Ya, jangankan cuma 15% nih. Jadi, ini sebenarnya belum ada apa-apanya gitu ya, kalau misalkan kita lihat pakai analisa Fibonacci. Yang sebenarnya, selama ini gua pakai, ya nurut-nurut aja gitu sama Fibonacci-nya. Terus pasti muncul pertanyaan lagi, bro, bener juga sih, baru turun 15% nih Bitcoin-nya. Kalau gitu, apa dong yang bikin porto kita nih kayak berasanya turunnya dalam banget? Nih ya, gua bakal kasih tahu. Itu semua karena kalian kebanyakan exposure untuk masuk di altcoin. Bener, gue setuju ketika kita masuk altcoin dan alt season, altcoin lah yang bakal naiknya kenceng-kencengan ya, ratusan persen, 300-400%. Mungkin Bitcoin udah nggak bisa kayak gitu. Ya, so gue ngerti kalau misalkan kalian pilih altcoin. Tapi ketika kalian masuk ke altcoin, kalian harus ngerti juga ketika Bitcoin drop 15%, alts-nya nih bisa drop 40-50%. Kayak contohnya Algo nih, kalian bisa lihat ini turunnya udah hampir 45%. Ya, terus juga ada AEVO. AEVO ini minusnya dari puncak udah minus 53%. Terus contoh deh yang viral lagi, Render. Itu dari puncaknya udah turun 40-50% juga. Ya kalau melihat komposisi porto kalian kebanyakan altcoin, ya wajar itu minusnya dalam banget, kantong jebol sih itu. Terus kalau gitu apa yang salah? Ini penting nih buat evaluasi. Yang pertama, kalian itu beli di momen yang salah. Momen ketika orang lagi FOMO-FOMOnya, harganya lagi di pucuk ya, udah lupa tuh segala teknik buy on weakness, Fibonacci retracement, support resistance itu udah lupa. Ya kebanyakan FOMO ngejar, aduh, gue takut ketinggalan. Ya udah gue beli sekarang aja di berapapun harganya. Ini yang biasanya bikin dia turun dalam, bikin porto kalian minus. Ya momentumnya salah, itu yang pertama. Yang kedua, porsi masuk kalian itu terlalu besar. Ya biasanya FOMO, mau hakal, mau cuan lebih gede, langsung beli banyak. Padahal ketika itu belum retracement, masih pucuk-pucuknya, kalau mau ngejar takut ketinggalan oke, tapi masuknya cicil, masuknya dikit-dikit. Masuk dulu 10%, 20%, nanti ketika turun kita beli lagi lebih banyak di bawah. Jangan sampai belinya sikat di atas, ya beli banyak, beli semua, ketika koreksi nggak ada duit lagi buat beli. Terus yang ketiga adalah kalian salah alokasi porto. Ya kebanyakan dari kalian, gue yakin karena udah merasa ketinggalan Bitcoin, mau ngejar dari altcoin, kebanyakan bakal masuk ke altcoin. Mungkin 80% altcoin, atau malah hampir semuanya koin micin. Nah, ini yang harus kalian aware nih. Ketika kalian decide untuk masuk ke barang-barang yang lebih volatile, maka ketika minus, kalian juga harus lebih sabar gitu ya, ngelihat ya bisa drop 40, 50, 60, bahkan 70%. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih santai, ya pastiin alokasiin porto kalian mungkin lebih banyak ke Bitcoin, lebih banyak ke Ethereum, lebih banyak ke XRP,
gitu ya, dibanding altcoin yang relatively small cap. Oke, dari 3 masalah yang tadi, gue akan bikinin videonya satu per satu. Mulai dari gue bahas ya, gimana caranya, gimana strateginya supaya nggak FOMO beli di pucuk, tapi bisa beli di momen yang pas, yang harganya lagi turun, yang harganya lagi murah ya, tapi setelah kita beli, harganya langsung boom naik. Ya nanti video selanjutnya bakal gue bikinin, so pastiin kalian udah subscribe dulu YouTube Diskusi Investasi dan follow IG-nya. Yuk kita masuk ya ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk mengatasi ke-FOMO-an dan masuk di momentum yang salah, masuk di harga yang lagi pucuk-pucuknya, gue mau kenalin kalian sama yang namanya Fear and Greed Index. Ya kayak namanya, indikator ini tuh menilai fear ya, pesimisme, dan greed, optimisme pasar. Cara munculinnya gimana? Ya tinggal ketik aja lah ya di Google Fear and Greed Index ya, enter, nanti kalian bisa klik aja yang muncul paling atas ya, lihatnya di situ. Oke, kita langsung masuk aja ya buat lihatnya. Dan kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index market crypto per Januari ini itu ada di angka 60 yang relatively masih greed. Ya kalau kita mundur 1 bulan yang lalu ya, kalian bisa lihat di sini itu tuh lagi extreme greed. Ya, jadi ketika harga Bitcoin lagi di pucuk-pucuk ke 108.000, itu lagi bener-bener di extreme greed. Artinya semua orang FOMO, semua orang serakah pengen masuk. Dan ini nih yang harus kalian catat. Ketika Fear and Greed Index ini sudah menunjukkan tanda extreme greed, maka itu nggak lama lagi bubble-nya bakalan pecah dan akan ada koreksi yang lumayan dalam. Nggak percaya? Kalian lihat sendiri aja chartnya ya. Dari Desember ketika ada extreme greed, boom, turun sampai ke 90 ribuan. Minus banyak kan? Itulah yang terjadi ketika kita masuk di extreme greed. Gimana? Masih kurang yakin sama datanya? Oke, fine. Gua bakal ajak kalian buat lihat data Fear and Greed Index 1 tahun terakhir. Ya kalian pasti masih ingat ketika itu di bulan Maret 2024, waktu itu lagi euforia Bitcoin itu tembus all time high baru. Itu kan market lagi gila-gilaan banget ya. Semua orang kayak lagi FOMO banget. Dan apa yang terjadi di Fear and Greed Index saat itu sama-sama menunjukkan extreme greed. Ya puncaknya Maret, April 2024, terus habis itu apa yang terjadi? Boom, turun. Ya Bitcoin dari 70 ribuan turun sampai ke 50 ribu. Ya itu turunnya 30% lebih loh. Ya kalian pasti inget altcoin kalian, mungkin itu turunnya 60-70%. Banyak banget orang yang akhirnya menganggap kripto ini scam, ya padahal mereka salah momen belinya ketika di pucuk-pucuknya. Terus ketika turun, mereka jualan. Nah terus ketika harga Bitcoinnya lagi turun ke 50 ribuan, orang-orang banyak cut loss kan di sana. Gue yakin juga ada beberapa teman-teman yang nonton di sini waktu itu momen itu nyerah dan akhirnya cut loss, keluar, nggak mau sentuh kripto lagi. Nah ketika momen Agustus September 2024 itu, coba ya kita intip Fear and Greed Index-nya itu ada di berapa. Nih kalian bisa lihat datanya di sini. Waktu itu datanya ada di 20 sampai 30, yang artinya adalah extreme fear. Artinya orang tuh di momen itu lagi takut banget, nggak berani masuk karena harganya udah drop nih ke 50 ribu. Portonya udah minus 70% karena pegangnya altcoin. Tapi apa yang terjadi setelah indikator ini extreme fear? Iya, bener. Langsung boom, lanjut naik lagi. Dari 50 ribu, dia tembusin 100 ribu sampai ke 108 ribu. Nah dari sini teman-teman harusnya udah bisa nangkep momen yang tepat untuk beli adalah ketika Fear and Greed Index ini menunjukkan fear atau extreme fear. Ketika fear, beli sedikit, ya cicil-cicil. Ketika extreme fear, beli yang banyak. Kalau udah gitu tinggal ngapain? Tinggal tunggu, sabar. Ketika memang masih bull run ya sampai tahun 2025, menurut gue masih bisa naik. Ya anggaplah ya kita entry ketika Fear and Greed Index-nya itu 40 ke bawah, 40 masuk, 30 masuk, 20 masuk lebih gede. Sabar sampai bull run 2025. Mungkin gue bisa ngomong ya 80% gue yakin itu pasti profit. Nah nantinya tinggal ketika dia udah naik pelan-pelan sampai ke greed, sampai ke extreme greed, itu momen apa? Kita udah belajar ya. Betul, itu momen untuk jualan. Sabar, fokus aja cari duit yang banyak, tabung aja. Toh misalkan nih ya, teman-teman nungguin Fear and Greed Index-nya turun sampai ke 20, terus nggak kesampean, ya udah nggak apa-apa. Kan artinya apa? Teman-teman nggak rugi karena duit cash-nya kalian tetap punya. At least ketika kita nggak dapat momen buy-nya,
kita nggak mengalami kerugian. Nah, ini penting banget supaya kita bisa ngejaga modal kita. Oke ya, harusnya di sini teman-teman udah ngerti. Ya, semoga video ini bisa bikin teman-teman nggak HK di pucuk ya, nggak nyangkut di atas, dan bisa serok di bawah, buy on weakness. Hopefully ya teman-teman bisa cuan maksimal lah ya, jangan sampai kalau kemarin udah rugi, ya udah rugi lah ya di Maret sampai September rugi, ya sudah. Dari awal tahun, Desember, Januari rugi, ya sudah. Tapi sekarang menurut gua adalah momentum buat comeback untuk teman-teman bisa cuan sampai menurut gua momentumnya di kuartal 2 sampai kuartal 3 tahun 2025 ini. Coba siapa yang merasa video ini bermanfaat, boleh ya tulis di komen supaya gua makin semangat nih bikin video daging kayak begini. Oh ya, hampir lupa, sorry nih. Buat teman-teman yang memang mau hold kriptonya sampai bull run cycle kripto ini selesai, boleh. Tapi kalau misalkan kalian mau trading, mau di-swingkan, mau di-tektokin, itu bisa juga. Saran gue kalian pisahin account-nya nih, supaya nggak keganggu yang untuk investnya. Nah, kalau buat trading, gue sendiri pakai Okta, ya, karena tampilannya simple banget. Untuk trading ini cepat banget, sat-set bisa lebih fokus. Ya, untuk depositnya juga gampang, untuk withdraw-nya juga gampang. Selain itu, kalian bisa dapat bonus top up 100%. Ya, jadi kalau kalian top up $300 buat modal, tenang, kalian dapat $600 nih. Ini bisa dipakai buat trading dan cuannya bisa di-withdraw aman. Ya, jangan lupa tapi nih pas kalian top up masukin kode promo bonus top up ya supaya dapat bonusnya. Kalau nggak ntar kalian nggak dapat. Ya, masukin ya bonus top up caps lock semua. Nah, untuk link download dan daftarnya gue udah taruh ya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.